kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kepemimpinan dan pemberdayaan karyawan. Apa yang dimaksud dengan manajemen kepemimpinan? Adalah suatu proses untuk menciptakan visi organisasi dan memotivasi orang lain untuk bekerja lebih efektif untuk menciptakan tujuan organisasi. Serta pemberdayaan karyawan adalah memberikan karyawan otoritas dan tanggung jawab untuk merespon dengan cepat permintaan pelanggan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran manajemen baru. Yang pertama, komunikator terampil. Maksudnya komunikator terampil adalah manajemen harus berwawasan luas dan mengerti tentang teknik berkomunikasi yang baik. Yang kedua, tim pemain dan perencana, artinya dia mengkoordinasi serta menemukan kesempatan bisnis. Yang ketiga, koordinator, berarti dia harus mengkoordinasi serta memantau jalannya perusahaan. Yang terakhir adalah pengawas. Berarti dia harus mengawasi jalannya perusahaan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini akan menjelaskan tentang perencanaan masa depan. Yang pertama, perencanaan yang tak terduga. Jadi kita harus merencanakan. Jadi kita harus mengatasi setiap masalah yang ada dalam perusahaan, yang diduga ataupun yang tidak terduga. Terus yang kedua adalah faktor reaction time. Faktor reaction time itu adalah mengambil keputusan secara cepat dalam mengatasi masalah di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, ada berinvestasi dalam teknologi. Ini biasanya terjadi jika suatu perusahaan memang benar-benar membutuhkan teknologi dan teknologi itu digunakan secara efisien. Yang keempat adalah membuat visi. Jadi setiap perusahaan mempunyai visi untuk memajukan perusahaannya. Yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi. Setiap perusahaan harus meningkatkan kualitas perusahaannya agar dapat bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang kedua ada fungsi manajemen. Di fungsi manajemen ada 4 poin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang satu, perencanaan. Perencanaan itu adalah strategi atau taktik terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah pengorganisasian. Perancangan struktur di dalam setiap hal, di mana setiap individu harus bekerja sama untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga ada pengarahan. Di sini adalah jadi perusahaan itu harus membuat visi atau misi seperti melatih atau membimbing agar dapat bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima ada pengawasan. Jadi kita harus mengawasi perusahaan, apakah perusahaan ini mengalami kemajuan atau tidak. Jika tidak, maka kita harus mengambil tindakan secara korektif. Atas kesempatannya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan menciptakan visi berdasarkan pada nilai. Yang pertama adalah penetapan visi, tujuan, dan sasaran. Yang pertama adalah visi. Yang dimaksud visi adalah penjelasan luas atas mengapa organisasi tersebut eksis dan kemana arah yang dituju organisasi tersebut. Yang kedua adalah misi. Misi adalah uraian mengenai tujuan mendasar dari sebuah organisasi. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan adalah pencapaian luas jangka panjang yang ingin diciptakan oleh suatu organisasi. Sasaran adalah pencapaian spesifik jangka pendek yang akan didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah singkatan dari S, strength, W, weakness, O, opportunities atau kelemahan, T adalah threat atau ancaman. Untuk slide selanjutnya, adalah pernyataan perencanaan. Yang pertama adalah bagaimana situasi saat ini, yaitu kemana kita akan melanjutkan. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa sampai di sana dari sini, yaitu caranya adalah menggunakan pertama perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah penetapan tujuan luas dan jangka panjang yang dibuat oleh manajer puncak. Yang kedua adalah perencanaan taktis, yaitu identifikasi sasaran spesifik jangka pendek yang dilakukan oleh manajer di bawah manajer puncak. Yang ketiga adalah perencanaan operasional, yaitu penetapan standar dan jadwal kerja.
Selanjutnya adalah perencanaan kontingensi. Yang dimaksud perencanaan kontingensi adalah rencana cadangan jika rencana utama tersebut gagal. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. SWOT itu sendiri merupakan suatu alat perencanaan untuk menganalisis SWOT dalam suatu bisnis. SWOT, S yang berarti strength, yang berarti kekuatan, weaknesses yang berarti kelemahan, opportunity yang berarti kesempatan, dan threat yang berarti ancaman. Dalam analisis ini, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan analisis ini antara lain misalnya bagaimana situasi sekarang, kesempatan apa yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bentuk dan pelanggan apa yang paling menguntungkan. Yang keempat, kemudian mengapa orang membeli. Kemudian yang terakhir dari ancaman itu sendiri merupakan ancaman apa yang mereka hadirkan pada bisnis kita. Kekuatan internal potensial. Kekuatan ini terdiri dari tiga ciri-ciri. Yang pertama, kompetensi inti dalam area-area kunci. Misalnya, kita harus paham benar bagaimana area-area geografis yang akan kita bangun sebagai bentuk perusahaan. Kemudian yang kedua, keuntungan biaya yang akan kita peroleh. Yang ketiga, manajemen yang terbukti, misalnya dari manajemen puncak hingga akhir. Yang kedua, dari kelemahan internal potensial, terdiri dari tiga ciri-ciri. Yang pertama yaitu fasilitasnya yang masih kuno, kemudian citra pasar yang lemah di mata masyarakat. Yang ketiga, tempatnya yang masih belum strategis. Yang ketiga, dari kesempatan eksternal potensial, terdiri dari pengembangan lini produk, bagaimana produk-produk kita yang akan kita hasilkan dari awal hingga akhir. Yang kedua, kemampuan, yaitu berhubungan dengan pelayanan pada pelanggan. Yang keempat, ancaman eksternal potensial. Ancaman ini terdiri dari misalnya masuknya pesaing asing dengan biaya yang lebih rendah daripada suatu produsen yang ada di negara kita. Kemudian kebutuhan dan selera pembeli yang berubah-ubah. Kemudian berhubungan dengan berdirinya suatu perusahaan tentunya membutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu penentuan tujuan utama organisasi. Dalam perencanaan ini menjadi fondasi utama suatu kebijakan, prosedur, dan strategi-strategi untuk mengelola dan memulai suatu bisnis. Yang kedua, yang berhubungan dengan perencanaan strategis itu sendiri merupakan pada tahap ini perusahaan memutuskan pelanggan mana yang akan dilayani, kemudian produk atau jasa apa yang akan dijual, serta area geografis bagaimana yang akan sebagai tempat akan pendirian perusahaan dalam bersaing. Kemudian terkait dengan perencanaan strategis, yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis itu sendiri merupakan proses pengembangan perencanaan strategis yang lebih terperinci lagi tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Tentunya berjalannya tentang perencanaan taktis didukung oleh perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini merupakan proses untuk menetapkan standar dan jadwal kerja yang diperlukan dalam menjalankan suatu bisnis. Perencanaan taktis ini berfokus pada tingkat penyelia, manajer departemen, dan karyawan-karyawan individu yang tertentu. Perencanaan akhir ini adalah perencanaan kontingensi. Perencanaan ini merupakan proses untuk menyiapkan rencana tindakan alternatif jika perencanaan tiga tersebut dikatakan tidak mencapai sasaran. Contohnya, jika sebuah organisasi tidak memenuhi tujuan penjualannya pada tanggal tertentu, rencana kontingensi yang dapat dilakukan bisa mengusulkan untuk lebih banyak melakukan periklanan dan pemotongan harga pada waktu tertentu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang
langkah-langkah pengambilan keputusan. Ada 7 poin. Yang poin yang pertama, definisi situasi. Manajer harus mendefinisikan situasi terlebih dahulu sebelum melakukan rencananya. Yang kedua, deskripsi dan mengumpulkan informasi. Manajer harus mendeskripsikan dulu sebuah rencananya dan mengumpulkan informasi untuk memajukan perusahaan. 3. Mengembangkan alternatif. Manajer tentunya tidak hanya memiliki sebuah rencana, pasti memiliki rencana alternatif lainnya. Yang 4. Mengembangkan persetujuan. Semua elemen perusahaan harus mempersetujui rencana manajer. Yang kelima, memutuskan alternatif yang terbaik. Sesudah memiliki berbagai alternatif, maka harus dipilih satu alternatif mana yang terbaik untuk memajukan perusahaan. 6. Melakukan indikasi. Manajer harus melakukan indikasi sebuah implementasi. Yang dimaksud implementasi adalah memperinci ulang dan mengkaji ulang rencana tersebut. 7. Menentukan keputusan yang baik. Manajer harus setelah mengkaji implementasi, maka manajer harus menentukan mana yang baik untuk memajukan perusahaan, dan semua elemen harus mentaati peraturan dan ketentuan peraturan sebuah rencana tersebut. Selanjutnya, perorganisasian. Perorganisasian ada 3 bagian yang penting. Yang pertama, keterampilan atau tugas. Di sebuah perorganisasian harus memiliki orang yang terampil dalam mengerjakan sebuah ide untuk menghasilkan barang yang bisa ada nilai jualnya. Yang kedua, pemangku kepentingan atau stakeholder. Di perorganisasian penting sekali memiliki stakeholder karena untuk membantu modal sebuah perorganisasian. Yang ketiga, staffing. Dalam perorganisasian dibutuhkan staffing untuk mendapatkan mana masing-masing tugas karyawan. Ya, terus selanjutnya manajemen piramid. Manajemen paling tinggi, manajemen puncak, terdiri dari presiden dan eksekutif perusahaan penting lainnya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana yang strategis. Lalu manajemen menengah, yang terdiri dari general manager, divisi manager, manajer cabang, dan puncak, bertanggung jawab untuk perencanaan taktis dan pengendalian. Lalu manajer penyelia. Manajer penyelia tugasnya untuk mengawasi harian para karyawan. Yang terakhir, non penyelia atau karyawan, tugasnya hanya bekerja sehari-hari untuk perusahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan yang dibutuhkan oleh manajer. Yang pertama yaitu keterampilan teknis, di mana keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk melakukan tugas dalam disiplin tertentu. Dan yang kedua yaitu kemampuan antar manusia, di mana kemampuan ini melibatkan manajer bekerja sama untuk melalui bersama orang-orang. Dan yang ketiga yaitu keterampilan konsep, di mana keterampilan ini menggambarkan organisasi melalui satu keseluruhan dan hubungan antar berbagai bagiannya. Dan yang kedua yaitu saya akan mempresentasikan tentang keberhasilan kepemimpinan, di mana yang pertama yaitu mengkomunikasikan visi, yaitu membuat orang lain mengikuti visi tersebut, di mana pemimpin harus lebih terbuka, sensitif terhadap pengikutnya, dan memberikan tanggung jawab serta kepercayaan kepada mereka. Dan yang kedua yaitu menetapkan nilai perusahaan, di mana ketika perusahaan menetapkan sebuah tujuan bisnis mereka, maka mereka harus mendefinisikan nilai-nilai perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu mempromosikan etika korporat, di mana yaitu sebuah tuntutan atas kejujuran bahwa setiap orang di perusahaan diperlakukan dengan secara adil. Dan yang keempat yaitu merangkul keberhasilan, di mana melakukan hal-hal lebih baik dan efisien, menggunakan lebih sedikit sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih.
kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tiga jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis yaitu semua keputusan dipusatkan pada diri seorang pemimpin. Dan yang kedua adalah gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada bawahan, dan apabila ada suatu masalah bawahan ditetapkan sebagai suatu tim yang utuh. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan tanpa kendali atau yang disebut kendali bebas, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan dalam mengambil suatu keputusan oleh karyawan. 4 jenis gaya kepemimpinan: rasional, politik, manusiawi, budaya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu rasional. Gaya kepemimpinan yang lebih menggunakan akal pikiran. Politik, bekerja secara politik dan rasional. Manusiawi, gaya kepemimpinan yang menggunakan individu. Dan yang terakhir budaya, gaya kepemimpinan yang menggunakan subkultur budaya. Terima kasih kesempatannya. Saya akan jelaskan kepemimpinan autokratis, yaitu keputusan manajerial tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Contohnya ketika memadamkan api. Yang kedua, kepemimpinan partisipatif, terdiri dari manajer dan karyawan yang bekerja sama untuk mengambil keputusan. Karyawan mendiskusikan isu-isu manajemen dan memecahkan isu-isu tersebut secara demokratis. Organisasi yang telah berhasil menggunakan gaya ini meliputi Walmart, FedEx, IBM, dan AT&T. Yang ketiga, kepemimpinan free rein, melibatkan manajer yang menetapkan sasaran-sasaran dan karyawan relatif mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Contohnya profesi sebagai dokter dan insinyur. Terima kasih. Atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memberdayakan karyawan. Memberdayakan karyawan yaitu memberikan karyawan otoritas atau hak untuk mengambil keputusannya tanpa berkonsultasi dahulu dengan manajer, dan bertanggung jawab, yaitu keharusan untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil untuk merespon permintaan pelanggan dengan cepat. Kunci kesuksesan dari memberdayakan karyawan yaitu enabling atau kemampuan, yaitu memberikan pekerja, pendidikan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Checklist pemberdayakan manajer. Yang pertama, target. Setiap perusahaan pasti mempunyai target. Karyawan harus bisa untuk memenuhi target perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tools atau alat. Karyawan harus mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Yang ketiga adalah training atau pelatihan. Setiap karyawan harus dilatih dahulu supaya dapat memberikan keputusan yang benar. Yang keempat adalah time waktu. Walaupun karyawan harus mengambil keputusan dengan cepat, tapi karyawan juga harus mempunyai waktu. Yang kelima adalah truth atau kebenaran. Karyawan harus memberikan penjelasan yang sebenarnya kepada pelanggan. Yang keenam adalah tracking atau pemantauan. Setiap karyawan harus dipantau supaya jika tahu kalau karyawan itu mempunyai kesalahan atau memberikan informasi yang kurang tepat kepada pelanggan. Selanjutnya adalah touch atau perhatian, yaitu perhatian yang diberikan kepada manajer atau atasan kepada bawahan atau karyawannya. Yang terakhir adalah trust atau kepercayaan. Setiap manajer atau atasan harus memberikan kepercayaan penuh kepada karyawan supaya karyawan juga merasa dipercaya oleh manajer tersebut. Selanjutnya adalah pengetahuan manajemen. Pengetahuan manajemen yaitu mengumpulkan informasi yang tepat, menyimpan informasi tersebut ke tempat yang mudah diakses, dan membuat informasi tersebut diketahui setiap orang dalam perusahaan. Pengetahuan manajemen meliputi 1.
Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang pelanggan Anda? Jawabannya adalah iya. Kita harus mengetahui setiap apa yang dipikirkan oleh pelanggan kita tentang produk atau jasa yang diberikan oleh kita. Yang kedua adalah bagaimana dengan kompetisi. Kita harus berkompetisi dengan perusahaan lain supaya kita menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, informasi apa yang membuat perusahaan lebih efektif di pasar. Kita harus mengetahui kelemahan atau kelebihan perusahaan kita di pasar supaya kita dapat memperbaikinya. Apakah yang saya masih tidak tahu? Apakah yang masih saya tidak tahu tentang akuntansi? Ya, kita harus mengetahui akuntansi tersebut. Kepada siapa saya harus bertanya? Sebelum kita tidak tahu tentang akuntansi tersebut, kita harus bertanya tentang kepada akuntannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apakah Anda adalah seorang micromanager. Yang pertama, apakah Anda memiliki inisiatif strategis yang belum ditangani? Jika pertanyaan ini kita benarkan, maka kita memang memiliki masalah yang belum kita tangani secara inti. Yang kedua, apakah sering memeriksa karyawan Anda untuk pengendalian kualitas? Jika pertanyaan ini juga kita benarkan, maka kita memang harus sering memeriksa bahan kita karena kita adalah seorang micromanager. Karena tugas dari seorang micromanager adalah sering memeriksa bawahannya. Yang ketiga, apakah Anda sering memeriksa bawahan Anda sepanjang hari? Jika pertanyaan ini juga kita benarkan, kita sering memeriksa bawahan kita karena takut terjadi kesalahan pada bawahan kita. Yang keempat, apakah Anda jarang berlibur? Jika pertanyaan ini juga kita benarkan, kita sering jarang berlibur karena kita ingin meningkatkan kualitas diri dan juga ingin terkait dengan kontrak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebanyakan tren kritis kekhawatiran manajemen. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi terjadi karena pertukaran pandangan dunia, kebudayaan, pikiran, dan yang lain-lain. Di sini kita harus bisa memilah mana kebudayaan luar negeri yang bisa kita ambil dan mana yang tidak bisa kita ambil. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan manajemen. Di sini kita memberikan informasi kepada bawahan kita yang terbaik untuk bawahan kita agar mereka bisa melakukan pekerjaan yang terbaik. Yang ketiga, biaya dan pengurangan waktu siklus. Maksudnya biaya di sini kita harus ada biaya yang dikeluarkan, dan waktu siklus di sini kita harus mengurangi waktu siklus karena waktu siklus di sini artinya kita melakukan pertemuan secara berturut-turut. Jadi kita optimalkan secara konstan dalam setiap pertemuan. Terus yang keempat, meningkatkan global supply chain. Global supply chain itu kita mengubah barang menjadi setengah jadi dan menjadi barang akhir. Jadi kita harus meningkatkan proses tersebut. Yang keempat, manufaktur di beberapa lokasi dan banyak negara. Manufaktur sendiri, kita membuka suatu cabang industri tentang mesin dan pengolahan proses pengubahan barang menjadi barang jadi. Jadi kita harus membuka suatu cabang di banyak lokasi dan banyak negara. Yang keenam, mengelola lebih part-time dan bekerja sementara kontrak. Maksudnya di sini bekerja secara lebih part-time. Kita bekerja, tapi kita mempunyai waktu untuk bekerja sekaligus kita bisa kuliah. Sekarang kan sudah banyak restoran yang membuka kerja secara part-time. Jadi kita harus mengelola tersebut. Karena jika kita bekerja secara part-time, kita tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Juga kontrak juga begitu. Karena sistem kontrak, kita bekerja hanya memiliki waktu tertentu. Andaikan kita berhenti sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka kita akan membayar gaji karyawan selama jangka waktu yang belum kita ambil. Jadi kita mempunyai kerugian dalam bekerja part-time dan bekerja secara kontrak. Terima kasih.